Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung. Ketemu lagi bersama saya Mayang Sari, dan kali ini saya sedang bersama seseorang yang sangat spesial sekali. Dan tentunya para wargi Bandung juga pastinya sudah banyak yang tahu juga ya. Dan kali ini Mayang sedang bersama anggota Komisi 2 DPRD Kota Bandung, yaitu adalah Ibu Indri Rindani. Halo Ibu, gimana kabarnya? Sehat, Bu? Alhamdulillah, samulih Teh Mayang. Bu Indri, aduh Ya. ini sudah terkenal sebetulnya kalau Bu Indri Aduh, ya, Masya Allah. Bu Indri ini adalah pengusaha juga ya. Betul. Dan ini yang terjun langsung ini. Betul. Jadi sudah banyak yang tahu juga, dan tentunya di sini kita akan membahas tentang pengembangan potensi ekonomi di Kota Bandung. Dan akan memungkas tuntas semuanya dengan Bu Indri ya. Insya Allah. Dan ini akan menjadi ilmu baru juga untuk saya nih Bu. Amin. Sama-sama belajar kita Teh Mayang. Bu Indri sekarang kesibukannya apa Bu? Iya, Masya Allah ternyata menjadi anggota legislatif di Kota Bandung ini segitu hektiknya Teh Mayang. Tidak terbayang sebelumnya oleh saya yang memang punya latar belakang sebelumnya saya desainer. Dan saya kurang lebih sudah ada eksis di tahun ini tuh tahun ke-25 ya. 25 tahun? Bu? Yes, dari saya SMP saya menjadi pelaku usaha. Kalau boleh tahu apa aja Bu? Apa aja ya? Iya, kita memang concernnya memang di industri fashion. Salah satu menjadi anggota dewan pun adalah background saya menjadi desainer ini yang mendorong saya menjadi anggota DPRD Kota Bandung, karena untuk kepedulian terhadap UMKM, alhamdulillah dari usaha 25 tahun itu hampir 15 tahunnya bukan hanya menjadi entrepreneur tetapi menjadi sosiopreneur di sana. Programnya untuk Jawa Barat dan ada beberapa di nasional. Jadi UKM itu bukan hal baru buat seorang Teh Indri gitu, karena sudah 15 tahun berkecimpung di dunia UKM, sehingga ketika bergeser tidak hanya menjadi entrepreneur, bergeser menjadi sosiopreneur, dan sekarang diminta untuk menjadi anggota dewan, baru sekali ngikut konsentrasi di dunia politik gitu. Salah satunya karena harus ada perwakilan 30% perempuan, tetapi memang tidak bisa menjadi tidak serius Teh Mayang, karena perempuan harus hadir ya, terutama di sektor industri fashion ini gitu. Setadinya ingin memperkenalkan bagaimana Kota Bandung dengan UKM-nya, tetapi Masya Allah ini malah menjadikan aku sekali jadi nyaleknya Teh Mayang. Dan kenapa ada di Komisi 2, karena tidak hanya pernah menjadi pelaku kebijakannya gitu, tapi saya pernah menjadi, bukan pernah ya, sampai sekarang masih pelaku dari ya menjadi pengusaha gitu, sehingga ngerti banget lah sampai dalam-dalamnya insya Allah. Dan itu yang menjadi apa ya, ini adalah mudah-mudahan jadi nilai amal jariah buat saya, bisa membantu teman-teman UMKM, terkhusus sekarang karena saya menjadi perwakilan dari masyarakat Kota Bandung, terkhusus untuk UKM Kota Bandung. Mudah-mudahan di sini kehadiran seorang Teh Indri Rindani ini bisa menjadi kebermanfaatan, terkhusus untuk teman-teman UMKM di Kota Bandung. Berarti Teh Indri kalau 25 tahun dari kelas berapa SMP nih Teh, boleh sudah mulai menjadi pelaku usaha dari 1 SMP. 1 SMP. Betul. Itu karena ada kemauan tersendiri atau lingkungan yang mendorong? Lingkungan. Kebetulan orang tua saya pun adalah pengusaha dan memang mendidik anak-anaknya boleh jajan kalau dagangannya laku gitu. Dan itu yang membuat aku memang, oh iya, metode orang tua diterapkan ke saya, alhamdulillah it's work it gitu ya. Dan itu pun yang saya inikan ke anak-anak aku gitu. Dan Masya Allah ternyata memang di dalam usaha itu gitu ya, memang harus ada kemauan tuh, bukan setelah kita lulus kuliah atau apa gitu. Ternyata cita-cita tuh memang harus ditanamkan ya sedari
kecil. Dari kecil. Ini mau kemana nih arahnya gitu. Harus ada tujuan ya. Harus ada tujuan ya, karena lingkungan aku adalah semua pengusaha, orang tua gitu. Kakak beradiknya orang tua dulu pun begitu. Pedagang lah teh ya, ininya mah gitu. Dan dari situ ya memang kalau ditanya dari kecil cita-cita pengen jadi apa, pengen jadi bos gitu. Jadi nggak terpikir ada di kursi legislatif ini tuh bukan salah satu mimpi aku gitu. Tetapi karena perjalanannya yang tadi saya cerita 15 tahun itu, oh ternyata menjadi sosiopreneur ini sebetulnya ada wadahnya. Ya, salah satunya adalah harus punya perahu politik. Seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang ada di Komisi 2. Banyak hal yang memang akhirnya, oh begini ya kalau secara regulasi, oh begini ya kebijakannya. Setidaknya pelaku dan kebijakan ada di dalam ranah yang sama gitu, akan lebih paham gitu loh teh, untuk kita bisa menyampaikannya lagi ke masyarakat. Karena lebih langsung ya. Betul, dan di dalamnya pun kita, dalam kebijakan pun kita bisa lebih mengkritisi lebih gitu, karena kami sebagai pelakunya. Seperti itu teh. Ini menurut Teh Indri, penting apa sih teh untuk promosi ya, untuk promosi membesarkan produk nih teh? Nah Teh Indri pasti pernah mengalami gitu ya, jadi penting banget nggak sih teh? Terus cara-caranya tuh kayak gimana sih teh gitu? Oke, salah satu brand saya bisa eksis until now 25 tahun, itu kami adalah penikmat dari branding, penikmat dari promosi. Dan memang ketika kita menjalankan promonya dengan baik terutama gitu, insya Allah apa yang akan kita cita-citakan pun itu insya Allah akan tercapai. Seberapa penting sih promo gitu, seberapa penting sih branding? Banyak orang yang tidak menyadari bahwa branding is everything ya. Kedepannya mungkin satu produk itu salah satu untuk bisa nge-brandingnya dengan packagingnya yang bagus gitu ya. Karena terlebih di zaman sekarang yang saya lihat, karena saya kan beberapa fase situasi ekonomi yang pernah saya lewati ya, kebayang teh 25 tahun dari dulu yang apa itu online, semua dengan offline, bagaimana pasar real, market real itu seperti apa chaosnya. Dan sekarang 25 tahun kemudian kita bisa lihat sendirilah, mall sendiri pun yang lakunya apa sih? Paling cuma nonton dan makan, yang lainnya semua sepi. Dan bagaimana sekarang bergeser semua ke online. Apakah brandingnya tetap penting? Wajib. Mau nggak mau kita tetap harus mengikuti perubahan ini. Kalau guru saya bilang, dalam hal apapun ya, termasuk sekarang kita ekonomi gitu, kalau kita tidak mau berubah, ya siap-siap untuk punah. Aku pun 25 tahun ini sebagai contoh aja ya gitu ya, 25 tahun, walaupun market tidak sehebat dulu, tetapi bisa eksis dalam industri fashion di nasional ya, tidak hanya di Kota Bandung. Itu bukan hal mudah teh, tapi kenapa bisa? Itu karena kita sudah sudah dalam membrandingnya kita sudah terlalu dalam mungkin. Jadi kalau orang ngelihat brand aku teh, oh brand ini adalah bordir handmade-nya. 25 tahun loh teh gitu maksudnya, terus berarti itu memang harus mengikuti zaman juga. Betul, yang tadi saya bilang harus upgrade terus berarti. Betul, dan itu harus terus mengikuti. Perubahan apapun harus kita ikuti. Dulu marketnya hanya secara offline, lanjut ke offline dan online 50-50, sampai akhirnya ada pandemi, semua betul. Online gitu. Kita kan udah mulai moving ke online gitu sebelumnya. Nah sekarang Masya Allah ya, terlebih di perekonomian kita sekarang yang banjir dengan impor produk China yang luar biasa gitu. Memang itu ketika kita tidak punya promosi yang hebat, promosi yang keren. Nah di sini pun karena Teh Indri sudah 25 tahun dengan pengalamannya, Teh Indri merangkul teman-teman UKM terutama bagaimana nge-branding tetap high impact, tapi
low budget. Jadi lu nggak usah. Itu gimana teh? Oh iya, oh ada itu. Salah satunya adalah Aku harus tahu ini. sinergi dan kolaborasi. Sinergi dan kolaborasi. Berarti Teh Iya. Indri nggak sendiri gitu. Oh iya dong, Ada tim. ada tim. Dan Teh Indri pun ini contoh lagi ya, karena kan akunya pelaku usaha nih ya. Iya. Apa yang aku pakai nih Teh? Ya. Kalau zaman dulu nggak ada tuh baju yang nggak dijahit tapi jadi bagus gitu. Iya, Ini kan kita betul. cuma di tali doang, tapi Teteh lihat, Simpel ya. simple, looknya kekinian, nggak ibu-ibu banget. Betul. Ini kalau akunya masih ngikutin zaman dulu, Udah ketinggalan. udah ketinggalan. Tapi kan aku kolaborasi dengan salah satu brand UMKM, namanya ada Jovanra, UMKM Kota Bandung. Tapi aku collab dengan ciri khasnya aku, bordir handmade. Ini jadi satu paduan yang unik, yang orang ngelihat, oh ini tetap kekinian, tapi ada tetap touching albisnya ya gitu ya. Ada touching yang etniknya ya, ini nih, yang memang tidak bisa, orang tuh jadi kalau udah ngelihat ini Teh, nanti Teteh kapan lah. Jadi kayak zaman terbaru aja gitu, Iya. terupdate 2025 gitu. Betul. Aku lihatnya gitu Teh. Gitu kan, jadi oh berarti ngikutin ya. Dan aku ya dengan umur aku segini, aku collab sama anak-anak muda loh. Yang tahu sendirilah Gen Z zaman sekarang, Masya Allah tabarakallah. Tetapi kalau kita tidak bisa mengolah itu semua, ya kita akan ketinggalan gitu. Jadi betapa branding itu penting, dan itu salah satunya adalah kolaborasi dan sinergi. Itu sudah untuk zaman sekarang, untuk bisa eksis, itu banget salah satu. Iya, kolaborasi dan juga sinergi. Tapi ini yang bagian low budgetnya ini gimana nih Teh? Ya itu salah satu sinerginya adalah apa? Brand aku nih, aduh ini nggak apa-apa ya, balik lagi ke contoh, karena aku pelakunya ya. Brand aku karena sudah eksis 25 tahun, sudah banyak influencer yang dulunya bukan influencer ya, tiba-tiba sekarang kan banyak influencer, banyak selebtok, banyak selebgram gitu. Yang dulunya kan kita kenal mereka ya orang-orang biasa-biasa aja, tetapi kita sudah punya kedekatan dengan mereka. Mereka malah yang edik dengan karya kita. Tidak usah dengan budget yang high, cukup dengan karena kedekatan itu, tapi produk kita tetap bisa ke branding. Jadi saling membantu mungkin ya, karena aku ngelihat ini desainnya bagus, jadi dan sudah eksis lama, gitu betul. Ya. Dan aku melihat tetap ya, aku pun melalui kurasi ya, karya yang bisa dikolaborasikan tuh mana, nanti bisa kita up ke teman-teman mana gitu. Dan justru di sini memang saya melihatnya Teh, setelah saya menjadi salah satu ada di dalam pembuat kebijakan gitu ya Teh ya. Memang kita nih, pemerintah nih semua, kenapa kita harus mensupport teman-teman UKM? Karena aku melihatnya gini Teh, ada satu hal yang tidak bisa diduplikasi dan dibuat industri oleh China dengan masifnya itu adalah apa? Industri kreatif handmade. Nah itu betul. Indonesia, terutama kota Bandung, pelaku kreatifnya luar biasa Teh. Dan ini memang harus ya kami terutama di Komisi 2 itu sangat mendorong ke para eksekutif gitu ya, untuk bisa memfasilitasi semua kegiatan terutama industri kreatif yang memang tidak bisa semua karya anak-anak kota Bandung yang handmade terutama, karena itu yang tidak akan termakan zaman, itu yang tidak akan terguras oleh imbas dari produk impor. Karena apa? Kekreatifannya, keunikannya itu. Nah, salah satunya bagaimana kita mendorong adalah dengan nge-brandingin teman-teman UKM itu ya melalui Pak Wali Kota Om Farhan, Pak Wakil Wali Kota gitu kan. Karena kan sekarang yang terlihat tuh beliau-beliau nih di medsos segala macam. Kan orang melihat, oh iya ya ini produknya kreatif Kota Bandung dipakai sama Wali Kota loh, sama Pak Wakil loh, sama Pak Sekdis loh gitu. Nah di sini tuh aku pribadi ya mendorong teman-teman, ayo salah satu sinerginya dengan UKM kita pemerintah, beli produk lokal brandnya. Kita harus bangga. Andai kan Teteh tahu head tutu saya ini lokal brand Teh. Lokal semua lokal. ya. Sepatu pun ini lokal, tapi bukan buatan Bandung ya. Kalau yang ini ada dari Tangerang Industri Kreatif juga, dari kerudung, baju. Jadi semua harus mencintai produk lokal ya. Iya.
Dan ini Teh Indri, ini kan sebetulnya Bandung tuh banyak juga ya pelaku UMKM yang benar-benar kreatif tadi kata Teh Betul. Indri. Cuman mungkin nggak semua kerangkul gitu Teh. Betul. Mungkin ada yang punya potensi tapi aduh harus kemana nih kayak misalkan Ya. cari modal atau apa gitu. Ya. Mungkin kalau gimana cara pengen dirangkul gitu sama Teh Indri bisa nggak Teh? Oke. Kita sebetulnya ini adalah tugasnya dinas ya. Dan aku apresiasi lah untuk dinas Binkop UKM Kota Bandung, terus Disdagin Kota Bandung, mereka secara di media sosial sudah amat sangat masif kok ya. Bisa di follow nih dinas-dinas yang terkait dengan UMKM. Apa aja Teh? Salah satunya Dinas Koperasi UMKM, ada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, ada juga Dinas Pariwisata dan Budaya di Parbud ya. Nah itu tuh salah satu ya, itu mitra dari Komisi 2, itu mensupport program-program untuk UKM Teh. Informasinya lengkap ada di sosmednya mereka. Dan kita di Komisi 2, saya pribadi yang ada di Komisi 2, mendorong para kepala dinas untuk bagaimana mensosialisasikan program-programnya mereka. Salah satunya Teh, ini adalah salah satu program 100 harinya Pak Wali ya, adalah dengan membuat UKM di 30 kecamatan Teh. Nah program itu nanti yang mengarrange-nya adalah Biskop UKM dan Disdagin. Nanti boleh di main-main ya ke Instagramnya Biskop UKM Kota Bandung sama Disdagin Kota Bandung. Di sana akan banyak sekali program Teh. Tidak hanya program, tetapi secara legalitas akan dibantu. Secara pendampingan, secara pelatihan, itu ada semua di situ. Tapi itu butuh syarat-syarat khusus nggak? Tentunya. Tapi yang pasti, kalaupun misalnya Teh ini aku harus kemana nih, mangga boleh DM juga Teh Indri. Nanti coba Teh Indri olah dengan tim dan direportkan ke dinas. Kan lebih inilah ya, lebih boleh DM lebih mudah. Biasanya kan ya para teman-teman masyarakat itu kan kayaknya aku lebih seneng kalau ngadu ke dewan deh gitu. Kayaknya bisa langsung di follow up gitu. Ya salah satunya memang boleh nanti ke Teh Indri, karena insya Allah Teh Indri amat sangat care lah untuk hal ini gitu. Karena apa? Ya ini adalah salah satu program 100 harinya Pak Wali gitu, untuk UKM di 30 kecamatan Teh, sekota Bandung, insya Allah. Mudah-mudahan lancar ya. Insya Allah, mudah-mudahan gitu. Dan ini menurut Teh Indri ini untuk performa dari Kang Farhan dan juga Kang Erwin dalam membantu pengusaha nih Teh dan ekonomi kreatif, yang mungkin salah satunya tadi itu ya Teh ya. Ada program, di UKM untuk di 30 kecamatan. Karena itu tidak hanya proses pelatihan saja, nantinya akan ada proses pendampingan. Dan di sini terutama aku di Komisi 2 ini, kami teman-teman Komisi 2 pun mendorong bagaimana ini tidak hanya sebatas pelatihan dan pendampingan, harus dikoneksikan dengan teman-teman pengusaha gitu ya, atau buyer potensial, sehingga outputnya jelas. Setelah mereka ada pelatihan, ada pendampingan, karyanya jelas, ini bisa dikerjasamakan. Dan intinya kalau UKM tuh barangnya harus dibeli lah. Intinya kan itu. Nggak usah banyak nggak usah banyak riweh gitu ya teman-teman UKM tuh. Ini saya punya produk dengan modalnya sekian gitu. Karena kan day by day mereka tuh selesai hari ini gimana ya biar bisa lakunya jangan besok atau lusa. Intinya kan itu. Yang mereka cari itu market. Nah, pemerintah seharusnya sudah menyediakan marketnya, bayarnya, dan harus yang potensial buyer, yang bukan nggak potensial gitu. Dan insya Allah mudah-mudahan ya kita pun akan mendorong nih ke Kang Farhan, Kang Erwin untuk bisa lebih berpihak kepada teman-teman UKM ya, salah satunya dengan potensial buyer ini. Dan tidak hanya itu saja Teh, yang agak menyedihkan sekarang untuk Kota Bandung adalah Kota Bandung ini nih kan pendapatannya dari jasa ya Teh, dari pariwisata, jasa. Kita tidak punya alam, kita adanya pariwisatanya juga jasa. Yang sedihnya sekarang banyak masyarakat di luar Bandung
yang ingin datang ke Bandung, padahal itu tuh kan PAD terbesar kita ada di situ, tapi mereka sekarang ini sudah tidak merasa nyaman. Karena di Bandung ya tahu sendiri ya, yang sebelumnya viral seperti apa di Braga, terus belum lagi masalah parkir, lagi ramai pada diketok parkirnya, ya kan. Nah itu tuh merasakan pariwisata hadir tidak nyaman. Tidak hanya tentang pariwisata teh, teman-teman untuk menghadirkan investor datang ke sini bisa berusaha di sini, mereka tidak nyaman karena terlalu apa? Banyak preman. Iya, itu. Terlalu banyak ormas. Makanya oleh karena itu, alhamdulillah nih Pak Wali sudah launching ya, dan Pak Wakil program memberantas premanisme gitu kan. Ya mudah-mudahan ini menjadi daya tarik ya, terutama untuk pengusaha-pengusaha yang mau invest di Kota Bandung, yang ingin ada buka usaha lagi di Kota Bandung, mereka sudah tidak lagi merasa ketakutan gitu. Karena ya salah satunya ya gimana kita mau tenang usaha. belum digedor itu kayak gitu-gitulah. Banyak ya. Masya Allah, tapi ya insya Allah nih saya melihatnya ya Pak Wali begitu concern ya untuk hal ini, bagaimana tetap menghadirkan investor di Kota Bandung ya, salah satunya juga banyak kunjungan kan sekarang dari luar negeri terutama gitu, untuk memperlihatkan bagaimana indahnya Bandung, bagaimana bersihnya Bandung, bagaimana amannya Kota Bandung, walaupun belum totally secara sempurna ya teh, kita semua kan bertahap ya. Om Farhan juga dilantiknya baru kemarin, kinerjanya juga baru, tapi insya Allah aku melihatnya memang bagaimana eksekutif pun ya itu dari dorongan kami para dewan untuk bagaimana Bandung ini tetap merasa bersih, indah gitu, dan nyaman, terutama orang hadir di Bandung. Iya, seperti itu Teteh. Yang ingin berinvest juga ya. Iya dong, iya. Itu, mempengaruhi nilai betul, juga, betul. Ya. Itu kan salah satu mengurangi pengangguran ketika banyak investor hadir ke kita untuk mau usaha segala macam. Sekarang dengan premanisme, dengan banyak-banyaknya ormas dan lain-lain, ya bagaimana mau menumbuhkan perekonomian, rasa amannya saja sudah tidak ada. Seperti itu. Tapi insya Allah wali kota kita concern di situ, karena kita di Dewan pun mendorong bagaimana eksekutif untuk bisa merasa Bandung ini menjadi aman dan nyaman. Nah ini menurut Teh Indri nih ya, gimana sih cara menarik Gen Z gitu ya, kayak untuk mencintai produk lokal gitu. Jadi untuk supaya jangan beli yang import gitu. Jadi supaya narik Gen Z itu udah beli yang lokal aja gitu. Karena kita juga harus bangga juga kan ya betul, Teh. betul. Nah itu menurut Teh ini gimana Teh? Ya aku melihatnya justru fenomena Gen Z Kota Bandung menurut aku, mereka amat sangat bangga dengan lokal brandnya sendiri. Terutama Bandung sendiri kan kita punya pusatnya distro di mana sih se-Indonesia mangga Teh cari. Nggak ada, pusatnya tuh kita di Bandung. Orang-orang kreatifnya itu ada di mana? Ada di Bandung. Dan memang mungkin ya ini kita minta nih ke teman-teman yang masyarakat Gen Z gitu ya, mudah-mudahan bisa lebih mempromotkan ya, jadi medsosnya dipakainya yang positif gitu ya. Bagaimana nih karya-karya Kota Bandung, bagaimana nih di Bandung nih merasa aman gitu ya, bagaimana tempat-tempat yang bisa bersejarah di Kota Bandung ini bisa dijadikan tempat apa OOTD gitu ya, buat photoshoot. Ya mungkin kita lebih ingin mendorong teman-teman Gen Z tidak hanya mencintai lokal brandnya saja, tapi bagaimana mengeksplor bahwa Bandung ini begitu indah dengan wisata heritage-nya. Bandung ini begitu nyaman dengan banyak apa ya, pokoknya kalau ke Bandung tuh pengen balik lagi aja gitu. Nah hal-hal yang seperti itu yang memang harus kita dorong ke masyarakat yang Gen Z untuk menarik ya teman-teman luar Kota Bandung mau kembali lagi ke Bandung, seperti itu mungkin Teh. Oke Teh, ini berarti ini untuk lokal brand sendiri, untuk mutu dan kualitas menurut Teh Indri harus gimana sih Teh gitu? Nah itu kekurangan, ada standarisasi atau gimana? Betul Teh, kekurangannya UKM itu. Jadi gini Teh ya, sering kali nih misal di Sedagin kan yang dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang mungkin karena kalau tahun ini efisiensi ya, tidak ada lagi pameran di luar negeri gitu, sebelum-sebelumnya nih Teh ya,
karena saya pelaku ya, dari Disdagin suka ada tuh yang dikirim. Kalau aku dulu pelaku ya sendiri lah, nggak pakai dinas-dinas, nggak ngerti kalau dulu kan. Taunya kalau pengen pameran luar negeri ya sendiri. Itu teh kendala kita sebagai UKM, ketika produk UKM sudah kita bawa ke market global, ada order nih teh, kitanya sendiri yang nggak bisa memproduksi. Kelemahannya UMKM kita gitu. Apa ya kalau kata orang Sunda mah, hese junun gitu, susah istiqomahnya gitu. Jadi dari kualitas pun ya yang bagus itu yang hanya pengerjaannya sedikit, ketika dikasih orderan wow, ya udah jadi nggak kekontrol. Nah, untuk menjaga hal-hal seperti itu harus gimana teh? Ya itu, pemerintah harus hadir untuk bisa melakukan edukasi. Bagaimana bisa sinergi tadi teh dengan yang memang perusahaan-perusahaan yang sudah biasa untuk ekspor. Karena kan ini kita UKM itu kan sekarang UKM mandiri, ekspor mandiri itu amat sangat gampang teh. Tetapi jangan salah, market terbesar kita tuh ada di Indonesia. Dengan berapa ratus juta penduduknya Indonesia, market yang terbesar ya di Indonesia. Keluar tuh apa sih sebenarnya? Nge-branding. Dan asal teteh tahu teh, ini ngomongin ekspor ke Malaysia aja ya. Jahitan tuh, dari satu ke satu jahitan itu tuh dilihat teh. Detail ya? Sedetil itu loh kita ekspor tuh. Nggak enakin banget kalau menurut aku ya. Bukan berarti pengerjaan aku nggak bagus, tetapi kayak dicari-cari gitu loh kesalahannya. Tapi kalau kita jual ke market lokal sendiri, no penting mah main serang, buricak, burinong gitu ya, maksudnya tidak sampai sedetil itu. Dan yang penting ini lagi hits, brandnya lagi oke. Ya sekarang teteh tahu lah brand-brand lokal, brand apa aja ya yang lagi hits gitu. Karena kan kalau di Indonesia tuh gitu, FOMO-an orangnya. Yang lagi wah bring brand eta, lu eta bring brand itu gitu ya. Nah aku pun mencoba dulu pernah ekspor ke Malaysia, Singapura dan Brunei gitu. Terlalu rigid sih menurut aku. Ternyata seperti itu gitu ya. Betul. Seperti itu. Jadi ya intinya perlu ada kolaborasi juga dari pemerintah ya. Harus, pemerintah harus hadir. Dan bagaimana mengkolaborasikan, memang yang sudah expert biasa ekspor, memberikan pelatihan kepada teman-teman UKM yang memang ingin ekspor secara mandiri. Karena memang teh produk-produk kita tuh ya kalau dilihat ya kan, kalau Bandung itu udah Paris Van Java. Jadi orang Paris sendiri pun apa mereka beli yang high brand? Tidak teh. Nah Bandung pun yang aku lihat begitu. Mereka tuh pada cinta lokal brand loh gitu. Nah tapi ya memang untuk nge-brandingnya ini kita nih yang agak sulit. Ya salah satunya saya hadir di sini dengan pengalaman yang ada ya seperti itu. Jadi aku langsung take action aja. Kalau mau collab ayo, kalau mau collab ayo. Tapi standar kamu harus head to headnya harus ngikutin aku ya. Lu nggak perlu 25 tahun untuk orang kenal lu. Lu collab aja sama gue nih biar bisa. Ya, dan kita tuh memerlukan brand-brand high brand yang sudah eksis kayak gini tuh tidak hanya satu. Harusnya banyak pengusaha-pengusaha atau desainer-desainer di kota Bandung terutama merangkul teman-teman UKM ini. Karena UKM tuh boro-boro jang branding lah kasarnya mate. Bikin hari ini kumaha ini bisa laku hari ini tak gitu. Pokoknya mah ya kalau ngelihat UKM tuh dengan segala problematikanya, memang kalau kemarin ada statement dari Menko gitu, bahwa bagaimana UKM kita untuk bisa naik kelas sekarang harus membuat ekosistem baru yang holistik. Karena susah, begini-begini saja, agak sulit ya. Tetapi ya insya Allah lah, balik lagi nih kalau kita ngomongin tentang UKM Kota Bandung, Teh Indri amat sangat yakin banyak orang-orang kreatif di Kota Bandung, dan kemarin dari wali kota pun amat sangat memberi apresiasi ya buat teman-teman UKM yang kreatif, terutama yang membuat produknya secara handmade. Nggak usah takut, nggak bakal bisa ditiru dengan industri. Jadi pertahankan ke handmade, ke originalan handmade itu, insya Allah market tetap akan ada. Nah, Teh Indri ini kalau nanti yang Kang Pasar itu ada 30 program kan ya? 30 UKM, UKM di 30 kecamatan, betul. Nah, apakah itu akan berlangsung terus-menerus? Atau ada nggak sih pelatihan khusus untuk UMKM muda, Teh?
Atau itu programnya apakah terus itu berlanjut atau gimana Teh? Iya, di sini ada bekerja sama dengan beberapa dinas Teh. Malah Dispora pun itu ada semacam UKM-nya. Itu khusus untuk anak-anak Gen Z loh. Untuk anak muda ya. Untuk anak muda ada di Dispora. Dan itu ya memang untuk sekarang kan tidak bisa langsung brek di 30 kecamatan. Semua sedang ongoing, kita sedang membuat bagaimana cara yang memang tidak yang hanya pelatihan saja gitu, tapi lebih ke yaitu tadi outputnya jelas. Nah itu yang harus lebih ini. Betul, karena memang harus dipertemukan dengan buyer yang potensi gitu. Luar biasa sekali ini, aduh ini ada. Jadi aku jadi pengen jadi pengusaha ini kalau. Masya Allah, tabarakallah. Aku bisa menghubungi Teh Indri nanti ya Teh ya. Boleh ya? Teteh malah bisa jadi modelnya karena aku behind the scene ada Putri Hijab Influencer Indonesia. Itu kolaborasi dengan Albis juga. Wow, luar biasa. Jadi Albis itu perusahaan aku tuh fashionnya ada. Terus kalau pengen modelnya nggak ada. Oke siap deh Teh kalau gitu. Sekarang ini pesan dari Teh Indri ini untuk para pelaku usaha. Silahkan Teh. Ya, untuk teman-teman UKM, terutama yang ada di Kota Bandung, walaupun ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja, insya Allah kita harus terus tetap berdaya dan memberdayakan. Karena Teh Indri amat sangat yakin teman-teman terutama UKM Kota Bandung kreativitasnya luar biasa, terus pertahankan karya-karya yang memang originalnya. Insya Allah dengan kita terus bisa istiqomah dengan membuat karya-karya terbaik kita, untuk market akan sendirinya hadir. Jadi tetap berjuang, insya Allah semua kesuksesan akan kita capai. Seperti itu Teh. Baik, terima kasih Teh Indri. Sami-sami. Bincang-bincang yang sangat luar biasa sekali. Iya. Atas waktunya. Mudah-mudahan Teh Indri sehat selalu. Amin. Dan Mohon nanti doa. mungkin aku bisa ngontek langsung. Boleh Teh Indri DM, boleh. Aku bakal ke DM Teh Indri. Oh, satu lagi. Akan ada di Kota Bandung nih kolaborasi tentang X Beauty pokoknya. Wow. Tahu kan X Beauty? Dan itu akan saya hadirkan ke Kota Bandung. Oh, luar biasa. Iya. Kalau gitu aku bisa ikut ya, boleh ikut harus, ya? Dan ini akan kolaborasi dengan teman-teman UKM lain. Kalau Anda mau datang ke Bandung, collab ya sama teman-teman UKM Kota Bandung. Di mana itu Teh rencananya? Insya Allah nanti rencananya kita ada di Trans lantai 3 itu loh, yang hall besar itu. Dan peresmiannya akan dihadiri oleh Pak Wali Kota. Oke, baik. Iya. Nanti kita tunggu aja ya ini wargi Bandung. Iya. Baik, kalau begitu wargi Bandung itu tadi bincang-bincang Mayang bersama anggota Komisi DPRD Kota Bandung, Komisi 2 yaitu Teh Indri yang sangat luar biasa sekali dan tentunya sangat menginspirasi kita semua ya, dan tentunya untuk para pengusaha muda tetap semangat dan tetap bangga memakai produk lokal kita. Dan Mayang Sari pamit, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Sampai bertemu di talkshow selanjutnya.